Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Febriani, NPM 2003050007, kelas 2A, dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Saya akan menjelaskan materi mengenai organisasi pemerintahan yang berlaku di Indonesia dari pemerintahan pusat hingga pemerintahan daerah. Yang pertama yaitu pemerintahan pusat. Pemerintahan pusat merupakan pemerintahan yang berkedudukan di tingkat negara. Pemerintahan pusat terdiri atas beberapa lembaga, yaitu lembaga legislatif, lembaga yudikatif, lembaga eksekutif, dan badan pemeriksaan keuangan, yang masing-masing lembaga mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Yang pertama yaitu lembaga legislatif. Lembaga legislatif merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Lembaga legislatif juga diartikan sebagai lembaga legislator, yang mana jika di Indonesia dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah. Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan lembaga tinggi negara. Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga yang menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat. Kemudian lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif merupakan lembaga yang memegang kekuasaan di bidang kehakiman. Lembaga yudikatif bebas dari campur tangan siapapun. Lembaga yudikatif juga yang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Lembaga yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial. Mahkamah Agung merupakan badan yang melakukan kekuasaan kehakiman. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kemudian Komisi Yudisial. Komisi Yudisial merupakan lembaga yang bersifat mandiri. Dalam pelaksanaan kewenangannya, Komisi Yudisial bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Kemudian lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif merupakan lembaga yang memegang kekuasaan pemerintahan. Lembaga eksekutif terdiri dari presiden, wakil presiden, kementerian negara, sekretariat kabinet, lembaga pemerintahan non-departemen, kejaksaan, badan ekstrastruktural, badan independen, dan TNI Polri. Kemudian badan pemeriksaan keuangan, badan yang bertugas untuk memeriksa tentang keuangan negara. Kemudian yang kedua yaitu pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintahan daerah terdiri dari kepala daerah dan perangkat pemerintah daerah. Kepala daerah terdiri dari gubernur, bupati, dan wali kota beserta wakilnya. Kemudian perangkat pemerintah daerah terdiri dari perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten atau kota. Perangkat daerah provinsi terdiri dari sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah. Kemudian perangkat daerah kabupaten atau kota terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. Sekian dari saya. Bila ada salah dalam bertutur kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.